Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Penerapan Enterprise Risk Management IRM Bank Mandiri Sekuritas Persero Tbk pada identifikasi, pengukuran, dan pengendalian resiko oleh dosen pengampu Dr. Denny Edi Widodo SIMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Resiko yang beranggotakan saya sendiri, Dr. Lina Ikursnia, MPM 23610143. Saya, Amelia Zulfi Azhara dengan MPM 23610142. Saya, Ayami Zaruna dengan MPM 23610138. Dan yang terakhir ada Rani Saputri dengan MPM 23610102. Selamat menonton. Selanjutnya, latar belakang perkembangan industri perbankan yang semakin pesat menuntut setiap bank untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan di lingkungan bisnis. Kemajuan teknologi meningkatkan persaingan serta perubahan kondisi ekonomi mendorong perubahan perusahaan perbankan untuk menjalankan kegiatan operasional secara lebih efektif dan efisien. Di tengah kondisi tersebut, bank juga dihadapkan pada berbagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan sehingga diperlukan pengolahan risiko yang baik. Pengolahan risiko menjadi bagian penting dalam kegiatan perbankan karena dapat membantu perusahaan mengantisipasi berbagai potensi hambatan yang mungkin terjadi. Melalui pengelolaan risiko yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan kerugian, menjaga stabilitas operasional, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko adalah Enterprise Management IRM. IRM membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko secara menyeluruh sehingga potensi risiko dapat dikelola dengan lebih baik. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. PT Mandiri Sekuritas merupakan salah satu perusahaan sekuritas terbuka di Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan dan pasar modal. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk yang menyediakan berbagai layanan investasi dan transaksi pasar modal bagi investor individu maupun institusi. PT Mandiri Sekuritas didirikan pada tahun 2000 sebagai hasil pergabungan beberapa perusahaan sekuritas yang berada di bawah kelompok usaha Bank Mandiri. Sejak berdiri, perusahaan terus berkembang dan menjadi salah satu pelaku utama di industri pasar modal di Indonesia. Dengan dukungan jaringan dan reputasi Bank Mandiri, Mandiri Sekuritas mampu memperluas layanan serta meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan usaha utama PT Mandiri Sekuritas meliputi jasa perdagangan efek brokerage, penjamin emisi efek underwriting, penasihat keuangan finansial advisory, manajemen investasi, serta berbagai layanan pasar modal lainnya. Perusahaan juga menyediakan platform investasi digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi saham, obligasi, reksadana, dan instrumen investasi lainnya. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, PT Mandiri Sekuritas menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi pasar modal, serta sistem manajemen risiko yang terintegrasi. Kinerja keuangan tahun 2024 masih merupakan tahun yang penuh tantangan akibat ketegangan geopolitik global, tren penyesuaian suku bunga, dan ketekanan pada pasar modal Indonesia. Meskipun demikian, Mandiri Sekuritas berhasil mempertahankan kinerjanya dan mencatat sejumlah pencapaian finansial yang solid. Dari sisi pendapatan, total pendapatan usaha Mandiri Sekuritas secara konsolidasi tercatat sebesar 1,58 triliun pada tahun 2024. Komposisi pendapatan terdiri dari pendapatan kegiatan penjaminan emisi dan penjualan efek sebesar 596 miliar, 37,7% dari total pendapatan. Pendapatan kegiatan perantara pedagang efek brokerage commissions sebesar 461 miliar, 29,2%. Pendapatan kegiatan manajer investasi sebesar 327 miliar, 20,7%, serta pendapatan dividen, bunga, dan lain-lain sebesar 196 miliar, 12,4%. Secara umum, terjadi penurunan pada segmen brokerage sebesar 17,1% dari 556 miliar di 2023 menjadi 461 miliar di 2024. Sejalan dengan melemahnya aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia,
Dari sisi aset, total aset Mandiri Sekuritas pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar 4,4 triliun, meningkat 15,8% dari 3,8 triliun pada akhir tahun 2023. Aset lancar mendominasi dengan kontribusi sebesar 86,6% dari total aset. Sementara aset tidak lancar berkontribusi sebesar 13,4%. Tabel 1, ringkasan kinerja keuangan PT Mandiri Sekuritas 2023-2024. Indikator keuangan, total aset 2024 4,4 triliun dan 2023 3,8 triliun. Total pendapatan usaha pada 2024 1,58 triliun dan 2023 1,65 triliun. Total beban usaha pada 2024 1,2 triliun, pada 2023 1,3 triliun. Laba bersih 2024 278,5 miliar dan pada tahun 2023 288,0 miliar. Net profit margin pada 2024 17,6%, pada 2023 17,5%. Return on equity pada 2024 13,3%, pada 2023 14,8%, dan rasio BOPO pada 2024 76%, pada 2023 75%. Sumber laporan tahunan PT Mandiri Sekuritas 2024. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi resiko perusahaan. Dalam menjalankan fungsi identifikasi resiko, perusahaan telah membentuk divisi risk management yang bertugas menelaah setiap pengajuan rencana transaksi untuk menimbang tingkat resiko yang dihadapi, memberikan rekomendasi mengenai tingkat berkecukupan kontrol, serta melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap resiko yang berkembang selama transaksi berjalan. Divisi ini dipimpin oleh seorang kepala divisi yang ditunjuk oleh direksi dan membawahi 3 kepala berjalan, 3 kepala departemen, serta 9 officer. Berdasarkan laporan tahunan 2024, Mandiri Sekuritas mengidentifikasi 9 jenis resiko yang relevan dengan aktivitas bisnisnya sebagai perusahaan efek, yang secara rinci disajikan sebagai berikut. Yang pertama, resiko kredit, resiko akibat kegagalan nasabah atau third part memenuhi kewajiban. Yang kedua, resiko pasar, resiko akibat perubahan harga, suku bunga, nilai tukar, komoditas, dan ekuitas. Yang ketiga, resiko likuiditas, resiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang keempat, resiko operasional, resiko akibat kegagalan proses, kesalahan manusia, sistem, atau faktor eksternal. Yang kelima, resiko hukum, resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Selanjutnya, nomor 6, risiko strategis. Risiko akibat keputusan strategis yang kurang tepat atau perubahan bisnis yang tidak diantisipasi. 7. Risiko reputasi. Risiko akibat menurunnya kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. 8. Risiko akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. 9. Risiko intragroup, yaitu risiko akibat ketergantungan pada perusahaan induk dan kelompok usaha. Itulah 9 jenis risiko yang relevan pada laporan tahunan 2024 Mandiri Sekuritas Tbk. Dari jenis risiko tersebut juga terdapat risiko yang beresiko, yaitu ada 3. Yang pertama, risiko operasional, risiko kredit, dan risiko strategis yang menjadi risiko tertinggi karena berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, memiliki potensi dampak yang besar terhadap kinerja, serta dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha apabila tidak dikelola secara efektif. Selanjutnya, pengukuran resikonya. PT Mandiri Sekuritas melakukan pengukuran risiko untuk meningkat tingkat risiko dalam setiap aktivitas usaha serta memastikan kesesuaiannya dengan risk efektif tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan. Melalui proses ini, perusahaan dapat merancang strategi mitigasi tepat dan menentukan kebutuhan modal untuk mengurangi dampak risiko residual yang mungkin terjadi. Metode pengukuran risiko diterapkan secara kualitatif dan kuantitatif dengan memanfaatkan model matematis maupun simulasi. Untuk menjaga keakuratan hasil pengukuran, perusahaan secara berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas metode yang digunakan, termasuk validasi asumsi, sumber data, dan prosedur pengukuran risiko.
Selain itu, metode pengukuran risiko akan disesuaikan apabila terjadi perubahan signifikan pada kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, maupun sistem informasi manajemen risiko yang digunakan perusahaan. Selanjutnya ada pengendalian dan pengelolaan risiko. Ada 5. Yang pertama, dengan cara identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko secara terintegrasi. Yang kedua, komite pengelolaan risiko mengawasi tingkat risiko, peluang usaha, dan kecukupan modal. Yang ketiga, direksi dan divisi risk management memastikan efektivitas pengelolaan risiko. Yang keempat, penerapan risk appetite, risk tolerance, dan limit risiko sebagai alat pengendalian. Yang kelima, mendukung good corporate governance, GCG, kepatuhan regulator, dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, ada analisis keterkaitan risiko dengan kinerja keuangan. Yang pertama, ada manajemen risiko yang efektif membantu mengendalikan risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional sehingga potensi kerugian perusahaan dapat dimainkan. Yang kedua, pengelolaan risiko yang baik menjaga stabilitas pendapatan, probabilitas, dan kecukupan modal di tengah perubahan kondisi pasar. Ketiga, proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan terukur. Yang keempat, penerapan IRM meningkatkan efisiensi operasional serta membantu perusahaan mencapai target keuangan secara berkelanjutan. Yang kelima, kepercayaan investor, nasabah, dan pemangku kepentingan meningkat sehingga memberikan dampak positif terhadap perubahan bisnis dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis penerapan Enterprise Risk Management IRM pada PT Mandiri Sekuritas, dapat disimpulkan bahwa perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan komprehensif sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance (GCG). Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup seluruh aktivitas bisnis perusahaan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan risiko didukung oleh direksi, dewan komisaris, komite pengelolaan risiko, divisi risk management, serta penerapan realisme model yang bertujuan memastikan efektivitas pengawasan dan pengendalian internal. Perseroan juga menetapkan kebijakan prosedur limit risiko serta at risk dan risk tolerance sebagai pedoman dalam pengelolaan berbagai risiko yang dihadapi. Proses pengukuran risiko dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui tingkat risiko yang dihadapi perusahaan, serta memastikan kesesuaiannya dengan kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko. Sementara itu, pengendalian risiko dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal, pemantauan risiko secara berkala, evaluasi kebijakan, serta penguatan budaya risiko di seluruh organisasi. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.